Untuk memantau perkembangan gempa bumi magnitudo 7,6 di Sulawesi Utara, kita sudah terhubung dengan Abdul Muhari, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB. Selamat siang, Pak Abdul Muhari. Saudara, kita masih menunggu sambungan komunikasi kami dengan Bapak Abdul Muhari selaku Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB terkait bagaimana kondisi terkini gempa yang terjadi di sana saat ini, di mana Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG sudah mencabut peringatan dini potensi tsunami imbas gempa dengan magnitudo 7,6 yang berpusat di Laut Maluku. Diketahui, saudara, sebelumnya bahwa penetapan peringatan dini ini diterbitkan sesaat setelah gempa terjadi pukul 6.48 WITA. Kita sudah terhubung dengan Abdul Muhari, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB. Selamat siang, Pak Abdul Muhari. Selamat siang, Mbak. Pak Abdul, boleh Anda jelaskan saat ini bagaimana dengan update terkini korban gempa hingga siang hari ini? Adakah korban jiwa dan bagaimana dengan korban terluka? Ya, hingga siang ini kebetulan kami sudah baru saja selesai melaksanakan rapat koordinasi operasi tanggap darurat di Provinsi Sulawesi Utara dan Maluku Utara terkait dengan respon kita pasca bencana gempa magnitudo 7,6 di Kepulauan Mayau, Maluku Utara dari pagi. Kami sudah menerima juga laporan dari Gubernur, kemudian Bupati Wali Kota, BPBD. Alhamdulillah hingga siang ini korban jiwa tidak bertambah dari tadi pagi. Tercatat 1 jiwa meninggal dunia akibat tertimpa runtuhan gedung KONI di Kota Manado. Di tempat lain yang semula diperkirakan oleh BMKG mengalami tingkat guncangan skala MMI. Skala MMI ini adalah skala tingkat guncangan di permukaan. Itu yang cukup tinggi ada di Pulau Batang 2 di Kepulauan Riau dekat epicenter dan di Minahasa Utara. Untuk di Pulau Batang 2 kami sudah menerima laporan dari personil TNI di lapangan. Itu ada sekitar 19 rumah yang dinyatakan rusak, tetapi tidak ada laporan korban jiwa. Untuk Minahasa Utara ada sekitar 10 rumah yang saat ini sudah didata mengalami kerusakan dan ada 1 korban luka ringan. Baik. Jadi untuk korban jiwa meninggal dunia masih 1 jiwa. Baik, ya, Pak Abdul, benarkah warga di sana saat ini sudah bisa kembali beraktivitas secara normal? Untuk aktivitas warga, tentu saja ini sudah bisa kembali beraktivitas. Yang kami himbau untuk masih tetap dihindari adalah bangunan-bangunan yang sudah terdampak dari gempa utama tadi pagi. Karena hingga siang ini, BMKG itu masih mencatat gempa-gempa susulan dengan magnitud di atas 5. Magnitud di atas 5 ini bagi bangunan khususnya bangunan tinggi yang sudah mengalami keretakan struktur, apakah struktur tiang, kuda-kuda atap yang bergeser, atau sudah mengalami keretakan dinding, ini masih sangat berbahaya. Sehingga tadi kami sudah sampaikan kepada pemerintah daerah, Bupati, Wali Kota, dan Rem dan Dim di lapangan, bahwa diharapkan untuk gedung-gedung fasum, fasos, perkantoran, rumah ibadah, kami mencatat setidaknya ada 8 gereja yang rusak dari kedua provinsi. Ini tidak digunakan sementara, karena kita perlu memastikan nanti dari Dinas Perkim atau Pekerjaan Umum, kita juga akan berkoordinasi untuk memastikan fasum, fasos, rumah ibadah, fasket, dan fasdik, sekolah-sekolah
itu harus kita pastikan terlebih dahulu sebelum digunakan kembali. Khususnya di 3 aspek ini, rumah ibadah, fasilitas pendidikan, sekolah-sekolah, tadi kami sudah himbau untuk diliburkan dulu 1-2 hari ini untuk memastikan gedung sekolah mereka itu benar-benar aman atau tidak mengalami rusak struktur. Dan Vaskes, tadi disampaikan oleh Danrem di Minahasa juga ada rumah sakit yang mengevakuasi sementara pasiennya saat ini dan kita meminta untuk Dinas Perkim setempat memeriksa kondisi kelaikan struktur Vaskes tersebut sebelum digunakan kembali. Baik, terima kasih banyak Pak Abdul Mohari, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB sudah bergabung bersama kami di Jurnal Merah Putih Kompas TV. Terima kasih atas penjelasannya. Selamat siang Pak Abdul. Selamat siang Mbak.